Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nuril Aidila dengan NIM 5022466, Matkul Tindak Pidana Korupsi, dosen pengampu Dr. Hasanah Mulkan SHMH. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkara Korupsi LRT Sumsel. Di sini ada latar belakang. Latar belakang, korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Praktik penyalahgunaan wewenang, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai sektor pembangunan telah menimbulkan kerugian besar bagi negara sekaligus menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu kasus korupsi yang cukup menyita perhatian publik adalah perkara dugaan korupsi pada pembangunan Light Rail Transit atau LRT di Sumatera Selatan. Proyek LRT Sumatera Selatan yang dibangun menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018 awalnya diharapkan menjadi solusi transportasi modern di Palembang dan sekitarnya. Dengan nilai proyek yang mencapai belasan triliun rupiah, pembangunan LRT diproyeksi mampu mengurangi kemacetan dan menjadi ikon kemajuan infrastruktur di daerah. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, terungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek, yang kemudian menyeret sejumlah pihak ke ranah hukum. Lanjut ke rumus masalah. Bagaimana kronologi terjadinya kasus korupsi dalam proyek pembangunan LRT Sumatera Selatan? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana korupsi dalam proyek tersebut? Bagaimana proses penegakan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara korupsi LRT Sumatera Selatan? Apa saja dampak dari kasus korupsi LRT Sumatera Selatan terhadap pembangunan infrastruktur dan kepercayaan masyarakat? Bagaimana upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang? Next, tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui dan memahami kronologi terjadinya perkara korupsi dalam proyek pembangunan LRT Sumatera Selatan. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana korupsi pada proyek tersebut. 3. Untuk menganalisis proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi LRT Sumatera Selatan. 4. Untuk mengkaji dampak kasus korupsi LRT Sumatera Selatan terhadap pembangunan infrastruktur keuangan negara serta kepercayaan masyarakat. 5. Untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah pencegahan agar praktik korupsi tidak kembali terjadi dalam proyek pembangunan di masa mendatang. Next, ke pembahasan. Yang pertama, kronologi terjadinya kasus korupsi proyek LRT Sumatera Selatan. Pembangunan Light Rail Transit atau LRT di Palembang, Sumatera Selatan merupakan proyek infrastruktur transportasi modern pertama di Pulau Jawa yang dibangun dalam rangka menyambut Asian Games 2018. Proyek ini menelan biaya sekitar 10,9 triliun dengan panjang lintasan 23,4 km, menghubungkan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II hingga Jakabaring Sport City. Harapannya, kehadiran LRT dapat mengurangi kemacetan serta menjadi kebanggaan Indonesia dalam menunjukkan persiapan sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Namun, sejak awal pelaksanaan proyek ini tidak lepas dari sorotan publik karena besarnya biaya yang dikeluarkan dan dugaan adanya penyimpangan. Kecurigaan ini terbukti ketika Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menemukan indikasi korupsi dalam proses perencanaan teknis. Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Budi Cahyono, yang juga bertindak sebagai kuasa penggunaan anggaran, diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menunjukkan PT Perenjana Daja sebagai konsultan perencanaan tanpa prosedur yang benar. Pekerjaan perencanaan yang seharusnya menjadi dasar penghitungan anggaran tidak pernah dilakukan secara nyata, namun dana proyek tetap dicairkan dan mengalir ke berbagai pihak. Yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Jika ditelaah lebih dalam, terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi dalam proyek LRT Sumatera Selatan. Pertama adalah faktor penyalahgunaan wewenang. Posisi PB sebagai pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan membuatnya memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan jalannya proyek. Wewenang tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pihak tertentu tanpa melalui mekanisme tender yang transparan. Kedua, terdapat kelemahan dalam pengawasan. Meski proyek ini berstatus strategis nasional, ternyata pengawasan dari lembaga pengendalian seperti BPK, Inspektorat, maupun internal kementerian tidak berjalan efektif. Akibatnya, praktik markup, anggaran, dan manipulasi laporan perencanaan tidak terdeteksi sejak awal. Ketiga adalah tekanan waktu. Proyek ini dikebut agar selesai sebelum Asian Games 2018.
Percepatan yang dilakukan tanpa evaluasi menyuruh membuka celah bagi praktik curang. Banyak pihak yang berlindung di balik alasan percepatan, sehingga proses seleksi vendor maupun pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara asal-asalan. Lanjut, yang ketiga, dampak korupsi terhadap infrastruktur dan kepercayaan masyarakat. Kasus korupsi dalam proyek pembangunan LRT Sumatera Selatan memberikan dampak luas baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai penyelenggaraan proyek, tetapi juga oleh masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari keberadaan transportasi massal ini. Dari aspek infrastruktur, korupsi menyebabkan perencanaan teknis tidak dilakukan dengan benar sehingga berpengaruh terhadap kualitas hasil pembangunan. Konsultan perencanaan yang ditunjuk ternyata tidak benar-benar melaksanakan tugasnya, tetapi tetap menerima pembayaran. Akibatnya, banyak keputusan teknis yang diambil tanpa dasar kajian yang matang. Hal ini berdampak pada operasional LRT setelah selesai dibangun. Meski fisiknya berdiri megah, penggunaan LRT di Palembang tidak sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan. Tingkat okupansi penumpang rendah karena trayeknya dianggap kurang efektif. Biaya operasionalnya tinggi dan integrasinya dengan transportasi lain masih minim. Semua itu menjadi bukti bahwa korupsi telah melemahkan fungsi utama infrastruktur yang seharusnya meningkatkan mobilitas masyarakat. Yang keempat, upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Kasus korupsi dalam proyek LRT Sumatera Selatan memperlihatkan bahwa lemahnya integritas sistem pengawasan serta transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur membuka celah besar bagi tindak pidana korupsi. Karena itu, pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di tingkat penegakan hukum tetapi juga di level kebijakan, birokrasi, dan masyarakat. Pertama, perlu diperkuatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Proses perencanaan, tender, hingga pelaksanaan proyek harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik. Sistem lelang elektronik atau e-procurement wajib dijalankan tanpa celah manipulasi. Semua dokumen terkait proyek termasuk perencanaan teknis, kontrak, hingga laporan keuangan seharusnya tersedia bagi lembaga pengawas independen maupun masyarakat melalui kanal resmi. Dengan keterbukaan informasi, ruang untuk praktik curang akan lebih sempit. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kasus korupsi proyek LRT Sumatera Selatan menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia masih rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, serta budaya birokrasi yang syarat dengan kepentingan pribadi. Proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dan simbol modernisasi transportasi justru ternoda oleh praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Kronologi perkara ini memperlihatkan keterlibatan baik pejabat tinggi maupun pihak swasta yang bekerja sama dalam manipulasi perencanaan dan anggaran proyek. Proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Kejaksaan Agung menunjukkan adanya upaya serius dalam menindak pelaku baik dari kalangan kontraktor maupun pejabat negara. Meskipun masyarakat tetap menuntut keadilan yang lebih menyeluruh dan transparan, dampak dari kasus ini sangat luas, mulai dari kerugian finansial negara, berkurangnya efektivitas pembangunan infrastruktur, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. LRT diharapkan menjadi solusi transportasi modern, justru menjadi simbol kegagalan tata kelola proyek akibat praktik korupsi. Oleh karena itu, pencegahan agar kasus serupa tidak terulang harus dilakukan melalui transparansi pengelolaan proyek, pengawasan yang lebih ketat, penegak hukum yang tegas, pembinaan integritas, birokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah nyata tersebut, pembangunan infrastruktur dapat benar-benar membawa manfaat bagi rakyat yang tidak lagi menjadi ladang korupsi bagi segelintir pihak. Berikut adalah saran. Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam setiap tahap proyek infrastruktur. Proses perencanaan lelang hingga laporan penggunaan anggaran harus dipublikasikan secara terbuka melalui kanal resmi agar dapat diawasi oleh masyarakat luas dan lembaga independen. Kedua, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan berlapis dari lembaga internal maupun eksternal. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara proyek selesai, tetapi harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan sejak tahap awal agar penyimpangan dapat segera terdeteksi. Ketiga, penegakan hukum harus konsisten dan tegas terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu hukuman yang berat termasuk pencabutan hak politik atau larangan menduduki jabatan publik.
perlu dipertimbangkan agar menimbulkan efek jera. Keempat, pemerintah pembangunan kultur integrasi birokrasi dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, memperkuat kode etik, serta memastikan proses rekrutmen penjabat dalam proyek strategis dilakukan secara objek dan profesional, bukan berdasarkan kepentingan politik atau kedekatan pribadi. Kelima, partisipasi masyarakat dan media harus terus didorong untuk aktif melakukan pengawasan sosial. Dengan adanya keterlibatan publik, ruang gerak oknum yang berusaha melakukan praktik korupsi akan semakin sempit. Terakhir, pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi digital dalam sistem monitoring proyek seperti aplikasi pengawasan berbasis daring yang dapat diakses publik untuk memantau penggunaan anggaran dan progres pembangunan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan kasus serupa tidak akan terjadi lagi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun dan mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.